Aris. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu. Baik ya. Sehat? Sehat Bu. Sehat ya. Ada kendala teman-teman? Saya dengar kemarin sakit tuh. Ya itu ya mungkin kesehatan Bu. Tapi alhamdulillah udah Ya. sehat. Dan sehat terus Pak ya, tidak ada hari untuk selanjutnya Pak ya. Amin. Dari kesehatan. Baik Bapak, kedatangan saya kemari dalam rangka pendampingan individu yang keempat ya Pak ya. Iya. Dengan tema evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Fokus pendampingan kita ada dua. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk Pak Aris untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua, penilaian observasi praktik pembelajaran yang berpusat pada nantinya. Dua fokus pendampingan itulah yang akan kita lakukan. Dan kegiatan kita saat ini, kegiatan kita apa ya? Yang pertama kita melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi di dalam kelas untuk melaksanakan supervisi klinis Pak ya. Kemudian yang ketiga kegiatan kita yaitu pasca observasi setelah kegiatan pembelajaran. Nah itulah kegiatan kita hari ini. Nah kita awali dengan kegiatan awal ya Pak ya. Pak Aris, kita kan sudah sebulan nih tidak bertemu. Kira-kira apa sih perkembangan yang sudah, kegiatan yang sudah Pak Aris lakukan dalam sebulan terakhir ini? Kalau untuk sebulan terakhir ini, kalau dari modul di LMS itu sudah sampai pada cara manajerial pengambilan keputusan. Itu yang terakhir ya. Itu lagi dalam proses di modul terakhir 3.1. Oke Pak Aris, kemudian bagaimana pekerjaan tugas-tugas di modul 2 ya? Sudah selesai Modul semua? 2 sudah selesai, tinggal yang aksi nyata. Aksi nyata ya? Aksi nyata karena itu memang memerlukan persiapan. Jadi dan waktunya alhamdulillah Kapan batas akhir batasnya 6 November. 6 November, oh Masih. Jadi maksudnya ini selesai. Tapi kalau yang lainnya bagaimana? Yang lainnya alhamdulillah nggak ada. Sudah terupload ya. Memang terbukti sih Pak, dalam pemantauan saya melalui jurnal pemantauan daring itu semua tugas Bapak upload dengan baik ya, sesuai waktunya, nggak sampai terlambat ya. Ya Dan alhamdulillah tidak nggak ada yang melewati. ya, tidak ada yang melewati deadnya ya, dan tidak ada yang terbengkalai Pak ya. Nggak ada lah. Alhamdulillah Bapak luar biasa pencapaian pada modul 2 ini terupdate dengan pas. Hasil di dalam itu sudah saya lihat, ada beberapa karya Bapak, alhamdulillah luar biasa Pak ya. Semoga untuk kedepannya itu lebih luar biasa. Baik. Dengan kategori sangat luar biasa. Akhirnya Pak ya. Terima kasih Pak sudah berbagi praktik baiknya di kegiatan daring. Semoga tetap sehat Pak ya modul selanjutnya. Insya Allah. Baik Bapak, kita masuk ke pendampingan inti nih. Kita melakukan pra-observasi nih. Pra-observasi ini akan kita mulai dengan beberapa pertanyaan Pak. Baik, mata pelajaran apa sekarang Pak yang akan Bapak praktekkan itu? Saya fisika itu. Fisika ya? Oke, berapa orang jumlah murid? 34 orang. Jumlah murid. Kelas berapa? Kelas 12 MIPA 3. Kelas 12 MIPA 3. MIPA 3. Jumlah murid? 34 orang. 34 ya. SMA Negeri 1 Melabu ya. Pada hari ini tanggal 21 September 2023 Pak ya, dengan mata pelajaran fisika di kelas 12 ya. 12. MIPA 3 dengan jumlah siswa 34 orang ya Pak ya, SMA Negeri 1 Melabu. Baik Bapak, kita awali dengan perbincangan. Bapak kan sudah nyusun RPP tuh. Sudah saya kemarin sudah dikirim ke saya, kemudian sudah ada sedikit 4 kali yang saya berikan. Apakah sudah direvisi? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai nantinya? Kalau untuk yang kesempatan observasi hari ini, saya ingin peserta didik atau siswa itu menganalisis
prinsip kerja rangkaian listrik seri dan paralel. Itu tujuannya, jadi mereka nanti tahu ya karakteristik rangkaian seri dan rangkaian paralel, cara menyusunnya, dan hal-hal yang terkait dengan rangkaian listrik tersebut, apa keuntungannya, apa kerugiannya, dan bagaimana juga nanti mereka bisa melihat di rumah itu ini sebetulnya ini rangkaian apa seri atau paralel. Jadi nanti bisa langsung kenyataannya mereka bisa menilai sendiri, oh ini rangkaian seri, ini rangkaian paralel. Langsung penerapannya Langsung ya penerapannya. ke dunia lingkungannya langsung Pak ya. Iya. Baik. Bapak kemudian setelah Bapak punya tujuan pembelajaran, tentunya Bapak punya area pengembangan yang tidak dicapai. Apa saja itu kira-kira Pak? Yang pertama, yang pastinya saya inginkan itu siswa beriman dan berakhlak. Yang berakhlak mulia itu yang paling penting. Yang kedua, nanti saya melihat kolaborasi mereka. Oke. Jadi jangan nanti pas mereka berkolaborasi ada yang salah pendapat, tidak menghargai orang lain. Jadi di situ nanti saya coba nanti melatih mereka, mengarahkan mereka supaya hasil kerjasamanya, kolaborasinya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, mereka bisa menyelesaikan beberapa permasalahan termasuk tugas penilaian. Jadi di sini saya mau melihat daya pikir, daya nalar kritis mereka dalam memecahkan masalah. Ya. Oke, baik Bapak, sudah punya area pengembangan yang tidak dicapai berdasarkan tujuan tadi. Strategi apa yang sudah Bapak lakukan? Yang ingin Bapak lakukan? Yang sudah dirancang? Yang sudah saya rancang, yang pertama itu saya observasi dulu mereka sikapnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, itu yang sudah saya lakukan. Rencanakan hari ini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mereka itu sudah saya bagi, mungkin ada 2 kelompok besar untuk saya buat. Ada gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang audio visual. Jadi itu berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran sebelumnya, Bu. Kemudian strategi saya juga, saya ingin nanti menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pada siswa, dan dengan proses yang pembelajaran berbasis ya. Yang terakhir mungkin saya menggunakan media, ada beberapa media inovatif yang saya membuat. Nanti soal misalnya itu saya minta soal itu ada dari Google Form. Menggunakan Google Form ya. Google Form soalnya, kemudian untuk nanti ada presentasi. Jadi nanti peserta didik akan membuat hasil presentasinya. Kalau biasanya kan pakai karton atau pakai kertas, ini saya langsung minta mereka nanti dibuat di Google Slide. Jadi kalau bisa sih jangan pakai kertas. Jadi mereka nanti bawa HP. Jadi anak bawa HP bawa ya. HP. Jadi mereka nanti langsung untuk mengedit Google Slide yang saya berikan. Jadi nanti presentasinya tinggal kita tampilkan di depan sini. Oke, keren ya Pak ya. Keren nih Pak, kalau udah seperti ini tujuan area pengembangan yang sudah dicapai serta strategi yang sudah Bapak persiapkan ini keren nih. Mudah-mudahan nanti tercapai semua Pak ya di dalam kelas ya. Bisa berjalan dengan lancar ya apa yang sudah Bapak rancang ini ya, sesuai juga dengan SOP yang sudah Bapak rancang. Sesuai insyaallah. Nantinya. Kemudian satu lagi nih Pak, bagaimana dengan penilaian tadi? Melalui apa tadi tugas ya? Kalau untuk penilaian akhirnya saya buat ada beberapa soal itu melalui Google Form. Jadi nanti kan jawabannya langsung otomatis masuk dan terekam ke drive saya itu. Penilaian akhir melalui ini berarti ya konten ya? Apa itu ya mungkin konten ya. Cuma kontennya saya buat nanti pengumpulannya dari Google Form saja. Oke. Baik Bapak, di sini saya sudah lebih mengetahui lagi nih dengan mata pelajaran, tujuan dan area pengembangan yang sudah Bapak capai nantinya serta strategi yang sudah Bapak persiapkan. Dengan ini maka berakhir untuk pra-observasi kelas kita. Kita akan menuju ruang observasi mungkin Pak ya. Sudah siap kelasnya Pak? Alhamdulillah sudah siap. Oke, baik Bapak, kita hadiri kegiatan pra-observasinya. Kita akan menuju ke kelas dulu ya Pak ya. Sudah beres semua? Sudah sampahnya mohon diperiksa? Sudah? Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Gimana? Sehat hari ini? Ini mau perhatian semua. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Silakan kita berdoa. Ketua kelas memimpin doa seperti biasa. Belajar untuk hari ini siapa kelas yang tidak datang? Sarah satu. Sudah berapa hari? Dua minggu. Kita doakan Sarah dapat kesembuhan segera dan dapat kembali ya. Demikian juga bagi yang lain, tolong jaga kesehatan karena sekarang suasana kita tidak menentu. Semalam hujan kan? Ya. Walaupun hari sudah panas, jadi fluktuasi cuacanya sangat ekstrim. Bisa dipahami ya? Nah, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, biar menunjukkan rasa nasionalisme kita, jadi Bapak minta kepada kita semua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita dalam posisi berdiri. Jadi kepada anak-anak semua, mari kita berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Tanah tumpah darah
Tadi jam 1-2 tadi olahraga kan? Gerak badan. Ada yang kira-kira belum fokus sekarang untuk belajar? Masih mikir tadi jajan, masih mikir ganti baju? Nah, sekarang kalau masih ada yang belum fokus, kita coba memfokuskan diri supaya hati kita pikiran satu. Jadi nanti ada namanya teknik stop. Jadi Bapak minta semua di antara kita mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang silahkan semua anak-anak Bapak duduk dalam posisi yang paling nyaman. Bisa bersandar, kemudian tangannya boleh di atas meja atau tangannya ada di atas paha juga boleh. Nah, pokoknya ambil posisi senyaman mungkin. Coba ambil posisi yang nyaman, nak. Sudah? Duduk yang rapi, yang sopan, dan ambil posisi yang nyaman. Bisa? Nah, sekarang ikuti instruksi Bapak. Coba semua dalam keadaan menutup mata. Tidak usah pakai tangan menutup matanya Reza. Menutup mata seperti biasa saja. Pejamkan mata. Sudah? Nah, sekarang ikuti instruksi Bapak. Silakan menarik nafas. Buang perlahan. Tarik nafas lagi. Buang perlahan. Yang ketiga, tarik nafas lebih dalam. Buang perlahan. Nah, masih dalam keadaan memejamkan mata. Sekarang ikuti instruksi dari Bapak. Coba bayangkan satu benda yang ada di dekat kalian. Ini satu. Bayangkan bentuknya, bayangkan warnanya. Kalau dia bersuara, bayangkan suaranya. Bayangkan saja. Selanjutnya, bayangkan salah satu barang yang jauh dari posisi kita ini. Apa barang di rumah boleh, barang yang ada di rumah teman boleh. Bayangkan saja. Mungkin pernah ketemu berapa hari yang lalu, minggu yang lalu. Bayangkan aja barang itu. Bayangkan bentuknya, warnanya. Yang terakhir, bayangkan seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita, dalam hidup kalian. Bayangkan satu orang yang sangat-sangat berarti dalam hidup kalian. Rasakan bagaimana bahagianya kita kalau kita berdekatan dengan orang tersebut. Bisa bercanda, bisa berbagi, bisa jalan-jalan. Bahasa keren kita apa? Nongkrong. Nah, boleh, bayangkan saja. Bisa teman, bisa sahabat, bisa siapapun. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan perlahan. Tarik nafas lagi. Perlahan. Dan yang ketiga, tarik nafas lebih dalam. Waktu lepaskan, bilang ha. 1, 2, 3. Ha. Nah, semua tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan matanya dibuka. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang biasa saja. Ada perubahan? Apa perubahannya? Lebih tenang, lebih fokus. Nah, sudah siap untuk belajar? Nah, itu salah satu metode yang kita bisa gunakan untuk membuat kita fokus. Bisa dipahami ya? Nah, baik anak-anak semua,
pembelajaran ini? Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah kita ingin membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah kita mau melihat bagaimana karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel? Di rumah ada listrik, nah? Ada lampu? Kira-kira kalau di rumah kita hidupkan lampu, sekali hidupkan semua lampu hidup nggak? Kalau hidupkan di kamar, ya di kamar saja. Kalau hidupkan di di ruang tamu saja. Nah, kita akan lihat itu rangkaian apa? Apakah rangkaian seri atau rangkaian paralel? Kemudian pernah lihat lampu di jalan? Biasa lampu 17 Agustus itu di sekolah kita kan juga ada. Itu biasanya Pak sekali ngecok, tak hidupkan, kira-kira hidup semua atau hidupnya salah satu? Nah, itu sebagai apa? Apakah itu nanti dirangkai dengan rangkaian seri atau dengan rangkaian paralel? Dan itu yang akan kita bahas. Bisa dipahami? Nah, jadi ruang lingkup dari pembahasan kita tentang itu aja. Jadi kita nggak bahas lagi yang di luar itu. Tentang arus listrik kita nggak bahas dulu. Tentang tegangan kita juga nggak bahas. Kita hanya fokus pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bisa dipahami? Nah, sekarang anak-anak semua, nanti pembelajaran kita, Bapak akan memberikan beberapa sumber belajar. Ada yang nanti sumber belajarnya dalam bentuk video, itu audio visual. Itu sudah Bapak kirimkan di dalam grup, bisa ada dicek kemarin? Ada. Nah, itu memang sengaja Bapak berikan kemarin supaya ini jadi bahan. Mungkin nanti ada kalian ada waktu bisa buka. Ada kan kemarin? Ada. Itu nanti jenis sumbernya berarti audio visual. Kenapa? Kita bisa lihat, kita bisa dengar. Audio visual. Nanti juga ada bahan ajar yang akan Bapak berikan dalam bentuk bahan ajar. Itu dalam bentuk visual. Nah, nanti dua bahan ajar itu akan menjadi sumber belajar kita di dalam menjawab lembar kerja peserta didik (RKPD). Nanti sebentar lagi akan Bapak bagikan RKPD. Ini sudah duduk berdasarkan kelompok kan? Ya, alhamdulillah. Ini kelompoknya sesuai dengan pembagian kemarin. Itu aman. Udah. Jadi udah mantap berarti. Ini kan kemarin sudah Bapak bagi. Jadi nanti kita diskusi. Kalau memang ada pertanyaan, Bapak dipanggil. Bapak akan juga jalan-jalan memantau, menyelesaikan apa yang harus Bapak bantu. Saya, jadi nanti kita diskusi, mohon menjaga ketenangan dan ini kita saling berpendapat dan memberi pendapat orang. Jangan nanti saling mengacungkan tangan dulu sebelum berpendapat, jadi biar Bapak arahkan. Saya langsung Bapak bagikan lembar kerja peserta didik. Apa bisa Bapak katakan mana? Mari dibagikan ke semua kelompok. Ya, satu kelompok saja. Kemudian untuk fokus yang memakai ini video itu kemarin kelompok 1 mana nih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, khusus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini karena kemarin hasil kesepakatan nanti nonton video, jadi silakan anak-anak kalian kelompok 1, 2, dan 3 mengambil sumber belajarnya dari video yang sudah Bapak kasih. Kemudian untuk kelompok 4 dan 5 itu fokus diambil dari bahan ajar yang Bapak bagikan. Jadi bisa bahan ajar langsung Bapak bagikan. Nah, silakan LKPD-nya dibuka dulu, Bapak arahkan dulu. Yang pertama yang harus diisi adalah nama kelompok. Ada ya? Ada.
Kemudian di situ kelompoknya ada 7 yang Bapak siapkan. Kalau 6 isi 6 ya. Kemudian ada petunjuk. Silakan diperhatikan yang petunjuk. Diskusikan dalam kelompok masing-masing tentang materi rangkaian studi dan rangkaian paralel. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini dengan ketentuan. Kelompok 1 membahas soal nomor 1 dan 2. Karena nanti jawabannya ada di dalam video. Ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Pertanyaan nomor 3 dan 4 ada di sini. Ada. Kemudian kelompok 3 membahas nomor 5. Kelompok 4 nomor berapa? Nomor 6. Kelompok 5 nomor 7. Nah, daftar pertanyaan ada di bawah. Nah, silakan sekarang menonton videonya. Coba videonya yang kelompok 1, 2 dan 3. Ada kemarin videonya kan? Nah, kita terus coba dilihat nanti sambil dijawab apa yang ada di atas ini. Nah, khusus di kelompok ini 4 langsung dibuka di sini. Satu saya ini sudah ada. Bisa dipahami ya? Nah, kalau Bapak akan jalan-jalan, kalau butuh bantuan cepat dari Bapak, tinggal ajukan ya. Nah, gimana? Ya, langsung dijawab di video. Udah diutupan. Ini fokusnya nomor 1 dan nomor 2. Coba buka di bawah ini videonya. Jadi jawabannya juga ada di sini. Jadi pertanyaan ini kan. Ini apa soal pertamanya? Berarti itu diambil ini dengan rangkaian studi kan ini skemanya. Kemudian sifat terus kedua ya lihat ukuran di sumber ajarnya ada tinggal di. Nah, nanti kan hasil ini udah ditulis, sebentar lagi Bapak kirimkan link Google Slide. Jadi kalian nanti dari HP itu isi Google Slide dulu. Ya, isi Google Slide-nya, nanti Bapak pantau dari sana. Google Slide-nya sudah bisa begitu. Ini kelompok 2. Sudah? Kemudian udah diisi. Pertanyaannya apa tadi? Fokus kedua. Tuliskan persamaan nanti dan video itu diisi dan lihat juga yang ada di sini. Ini dari video ketiga kan sudah lengkap di sini. Isi di belakangnya. Nanti hasilnya Bapak kirim di Google Slide, jadi dia itu dari sini kita tampilkan di sini. Kelompok 3 kan fokusnya kan juga untuk video. Fokusnya sama nomor berapa? Nomor 2. Sambil nonton video, lihat juga. Kelompok 4 ini visual ya, memang dari Bang aja ya. Fokusnya ke soal nomor berapa nih? Soal nomor 6 ada rangkaian ya? Ya. Nanti dipelajari dulu tuh rangkaian apa sih? Nomor 6 dibaca, belajarnya. Ini kan diskusikan itu menjawab soal ini. Ya, diskusi bersama. Nanti diskusi kalau ada pertanyaan panggil Bapak.
Ini nomor 16. Ya. Ini betul yang kenapa? Kenapa sering? Kan ada semua penjelasan kan? Silakan ini kan dikerjakan. Nanti juga isi Google Slide ya. Karena sudah nanti minta lupa. Gimana? Ini kelompok gimana sih, siapa nih yang mau kalau jadi apa, siapa jadi juru bicara ini? Sadar ya? Ini nomor ini fokusnya soal yang berapa? Nomor dibaca sumber bahasa yang sudah ada. Soalnya tentang apa? Ini rangkaian apa? Ini harus baca dulu. Ini rangkaian apa nih? Kalau model seperti ini, buka yang sama. Kalau ajar, kalau dia bercabang seperti ini, pasti kalau melipat, itu bercabang nih. Tapi dia rangkaian apa? Rangkaian paralel. Ini kan apa yang ditanya? Apa nih? Tentukan besar arus yang mengalir pada R2. Nanti cek di grup, Bapak kirimkan ini untuk Google Sheet. Jadi nanti bisa kita ambil di sini. Jadi kalau yang kelompok 1, 2, dan 3 dari paket video, untuk kelompok 4 nggak usah video ini. Tinggal lihat. Ini namanya pembelajaran dengan konten visual. Jadi nggak perlu lagi audio visual. Lihat aja. Coba lihat. Diskusi. Kalau ada pertanyaan langsung tinggal tangan pada Bapak ya. Nanti sebentar lagi di tag grupnya ya, untuk Google Slide-nya langsung Bapak kirimkan ke dalam grup ya, biar kita cepat. Jadi nanti kalau sudah selesai, satu orang akses di Google Slide-nya, langsung memberikan catatan di situ, ya. Sekarang Bapak langsung kirimkan linknya ya. Waktu kita 10 menit cukup ya untuk menyelesaikan tugas. Ya, karena kita kan harus terkait dengan waktu juga. Jadi diskusikan terus bersama teman-teman. Yang menulis, yang kasih masukan. Dan cepat. Jawaban yang sudah disajikan. Oke, kalau ada yang terjadi kita dulu. Ini Irma yang membuat ya. Nah, jadi coba diakses terus ini linknya. Nanti diisi terus ke dalam linknya ya. Sudah ada kan? Jadi diakses terus ini Google Slide-nya, nanti diisi terus ya di dalam grup. Nanti di sana tinggal Bapak tampilkan aja. Gimana kelompok 2 ada permasalahan? Bisa? Jangan lupa langsung diisi terus ya.
Nggak apa-apa. Itu kan kita dah. Kelompok 5 gimana? Ini atlet nih ya. Mudah-mudahan ke depan bisa menang. Udah dijawab. Nah, itu kan nanti Pak Imam aja ya. Cek dulu, nanti langsung slide-nya langsung dimasukkan aja di screenshot, masukkan langsung jawabannya. Kan cuma satu soal kan? Kalau nggak tahu ditanyakan, diskusi. Nanti kalau memang butuh penguatan dari Bapak bisa keluar. Dan nanti kan fokus pada saat ini kesimpulan itu sampaikan pada kesimpulannya di situ. Terkadang kesimpulan adalah soal yang dijawab. Karena soalnya itu nomor berapa? Nah, jadi nanti kalau Bapak minta kesimpulan untuk soal nomor 2 itu bisa dijelaskan berdasarkan jawaban yang sudah dibuat. Ini nanti siapa yang ya, cek dulu sudah. Ini nanti dibuat di dalam grupnya, nanti langsung udah ada semua. Jadi kan nanti kan kesimpulan, nanti kalau ingin kesimpulan, disampaikan untuk siapa yang misalnya transfer itu sifatnya seperti apa dia nilai negatifnya apa. Terus kan ini kan jadi fokus kelompok ini kan? Ya, betul. Ya, aku gimana? Kelompok lo udah siap? Ikut semuanya? Udah. Bagi obat ya? Kelompok 21 udah siap enggak? Bisa kan dipahami kan? Dengan membaca? Nanti kalau ada kemauan kelompok ini gimana? Udah lulus saja udah dibuat? Diselesaikan dulu. Yang kau itu belum siap. Habis itu nanti kan langsung di Google Slide-nya. Kelompok 1 sudah di-input ke Google Slide-nya? Langsung di-input ya? Biar cepat selesai juga. Ada masalah dengan soal itu di kelompok ini? Ya, ada, berarti tinggal proses penginputannya aja kan? Ya. Video jalan nggak? Ini lampu, ini baterai. Jadi kan baterai kalau saklarnya on, berarti dia rantai itu terbuka. Kalau saklarnya on, itu hidup lampunya. Tapi kalau saklarnya terbuka off, berarti dia rantai terbuka. Ini kan bisa ditekan. Baik, anak-anak semua udah selesai upload tugasnya? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah? Sudah, kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Baik, kalau sudah, berarti silahkan ditutup dulu tugasnya. Jadi sebelum kita presentasi, kita ini dulu, breaking dulu. Biasanya yang suka ice breaking siapa nih? Biasa Pak Hima biasanya asal masuk Pak ice breaking. Nah kita ice breaking dulu. Tapi ada syaratnya. Ice breaking harus dalam posisi berdiri dan kita ikutin apa yang dilakukan di depan. Setuju nggak? Yang tidak ikuti berarti
berarti kita kasih ganjaran ya. Setuju? Setuju. Ayo kita break dulu. Dah, semuanya simpan dulu tugasnya karena sudah selesai. Silakan berdiri dan menghadap ke depan. Kita briefing dulu. Bapak boleh ikutan nggak? Boleh. Nah, ini kita sama-sama. Ayo. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, yang terbang. Tangan ke depan. Nggak janji kan? Apa tadi janjinya? Ngikutin semua gerakan di depan termasuk juga nyanyinya. Melanggar kesepakatan. Kita ulang. Berarti yang tidak ikutin gerakan dengan suaranya kita kasih ganjaran ya. Kita ulang ya. Nah, silakan duduk kembali. Gimana? Menyenangkan hari ini? Baik, karena sudah selesai tadi, jadi sekarang Bapak akan meminta 2 perwakilan saja untuk presentasi karena butuh waktu. Yang pertama nanti untuk kelompok 1 dipilih juru bicaranya. Kemudian nanti maju depan semua dan dipilih. Kalau ada pertanyaan nanti setelah presentasi tanyakan. Ya. Kemudian satu lagi kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 kelompok nanti. Yang lainnya kita kalau tidak bisa hari kita presentasinya bisa. Jadi kepada kelompok 1 silakan berdiri di depan. Semua saja presentasi biar nanti bisa tahu semua. Maka akan lihat dulu hasil dosen dari kalian. Dari depan dulu. Ini ya kelompok 1 hasil kerjanya. Betul. Coba lihat namanya udah pas diisi tadi tuh. Nah sekarang mari sama-sama kita saksikan siapa jujur bicara di kelompok 1. Baik, mari kita sama-sama lihat. Nanti kita tanggapi kalau memang ada pertanyaan tentang karakteristik peralatan ya. Boleh ditanya apa yang terjadi di rumah. Kalau di rumah ada yang mati-mati lampu, boleh ditanya. Ini udah jago pakarnya mereka. Ini pembahasan dari kelompok 1. Baik, pada kelompok 1 waktu dan tempat Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Faktanya, kita semua mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat
rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Untuk itu, kami dari kelompok 1 akan membahas skema, sifat-sifat, kelebihan, dan juga kekurangan dari rangkaian seri ini. Untuk pertama, yaitu skema rangkaian seri. Baik. Oh ini udah dijawab ya, maksudnya kan? Kali ini saya akan menjelaskan skema dari gambarnya. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian elektronik atau listrik yang proses penyusunannya dilakukan dengan cara berurutan. Komponen di dalam rangkaian tersebut disusun dengan satu jalur. Oleh karena itu, seluruh komponen yang ada di dalamnya mampu dialiri oleh arus listrik. Namun, untuk selanjutnya saya akan membahas sifat-sifat rangkaian seri ini. Yang pertama, besar kuat arus yang mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Yang kedua, rangkaian seri disebut juga dengan rangkaian pembagi tegangan. Hal itu karena sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Selanjutnya adalah kelebihan rangkaian seri. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama, jumlah kabel antar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Yang kedua, biaya pemasangan jauh lebih murah. Oleh karena itu, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui oleh besar arus yang sama. Di balik kelebihan yang sangat mengungkap juga terdapat beberapa kekurangan, yaitu apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Yang kedua, lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Hal itu karena tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda, bergantung besarnya hambatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sebelum kita akhiri, ada nggak yang mau tanya dari kelompok lain? Ada? Oh, ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan ini ya. Nama saya Lola Dora dari kelompok 4. Ya. Saya ingin bertanya, jika lampu satu mati, maka bagaimana? Bagaimana di lampu 2-nya? Oh gitu. Oke, terima kasih untuk Rara, pertanyaan yang bagus sekali. Jika salah satu lampu mati atau padam, lebih baik kita gunakan padam ya. Lampu padam itu diakibatkan karena tidak ada lagi arus yang mengalir. Jika baterai ini tidak memiliki lagi arus, maka lampu ini padam dan lampu sebelahnya juga padam karena seri. Seri itu artinya sama, berarti jika ini padam, sampingnya juga padam. Itulah. Ya, berarti kalau yang ini padam, Yang kedua juga. yang kedua juga padam. Nah, tapi ada perlakuan beda. Misalnya baterainya masih bagus. Kan sering kita tinjau putus ya. Nah, putus sama-sama bagus. Misalnya ini putus, kan nggak hidup. Ya. Kira-kira ini juga, itu ya pertanyaannya. Nah, yang satu lagi juga kira-kira. Menurut saya pribadi, satu lagi akan tetap hidup karena masih dialiri oleh arus listrik. Ya, padahal, nah inilah konsep. Tadi kan udah dibahas kan? Nah, silakan perhatikan poinnya nih. Bisa dibaca ulang, Desi atau Kamalia Sani bisa dibaca? Apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Nah, kalau satu padam, maka yang lain ikut Padam. Satu hidup, yang lain akan hidup. Nah, kalau bahasa kerennya satu untuk semua. Ya kan? Bercerai kita teduh. Oh salah, bersatu kita teduh. Nah, ini adalah salah satu dari sifat dari rangkaian. Bisa dipahami ya? Masih ada pertanyaan yang kedua ya? Oh, ya.
Boleh diganti siapa yang membaca kalau Jordan suaranya sudah ini? Sudah? Silakan. Coba lihat sini. Langsung ke sifat rangkaian juga langsung boleh. Sifat rangkaian paralel, masing-masing beban akan mendapatkan tegangan yang sama. Besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya hambatan. Hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya, arus total yang mengalir akan semakin besar. Kelebihan rangkaian paralel, seluruh lampu yang rangkaian paralel akan menyala sama terang. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Kelemahan rangkaian paralel, kabel yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada instalasi rangkaian seri. Besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, bergantung besar hambatan pada beban. Sudah. Selesai? Selesai. Gimana? Dari kelompok lain dapat dipahami penjelasannya? Kira-kira di rumah kita pakai rangkaian seri atau paralel ya berdasarkan dua penjelasan ini? Paralel ya? Ya meskipun lebih banyak habis kabel, tapi lebih untung. Satu hidup, yang lainnya kan nggak ikut hidup. Tapi kalau sekalian hidup semua, banyak habis pula pembayaran listrik kita ya. Ada pertanyaan yang perlu diajukan kepada kelompok 1? Ada? Bisa dipahami penjelasannya? Bisa. Kalau bisa, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan dan menyimak dan juga menanggapi. Jika ada kesalahan, itu pribadi dari saya dan kelompok kami. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami Bapak minta kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja ini. Baik, yang lain silakan dilihat lagi bahan ajarnya, termasuk LKPD-nya. Kalau nanti ada pertanyaan kepada kelompok 4, kita persilakan. Kepada kelompok 4, kelompok dan 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semuanya, Bapak Guru dan juga pada Ibu Supervisor. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah saya, Raisa Zahra Al-Nazari, dan rekan saya, Hania Pramana, Haja Aulia, Rara Gumra. Baiklah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apakah materi yang akan kami bahas. Di sini kami akan membahas pertanyaan mengenai rangkaian seri. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa sih itu rangkaian seri. Saya serahkan kepada Kania untuk menjelaskan. Jadi, pengertian rangkaian seri adalah sebuah rangkaian elektronik atau listrik yang proses penyusunan rangkaiannya dilakukan dengan menggunakan cara berurutan. Komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut disusun dengan satu jalur. Oleh sebab itu, seluruh komponen yang ada di dalamnya dapat dialiri oleh arus listrik. Nah teman-teman, seperti itulah definisi dari rangkaian seri. Oleh karena itu, kan katanya rangkaian seri itu sama kan, sejalur. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 sebelumnya, apabila satu lampu mati, maka lampu lainnya juga akan ikut mati. Langsung kita masuk ke pertanyaannya. Di sini kita disediakan sebuah bagan rangkaian seri. Diketahui besarnya dari hambatan 1 sebesar 2 ohm, hambatan 2 sebesar 3 ohm, dan hambatan 3 sebesar 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, maka berapakah besar arus listrik pada rangkaian tersebut? Berikut jawabannya. Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu apa R totalnya atau hambatan total. Pada rangkaian seri, seperti yang telah dikatakan
bahwa dia sama hambatannya karena sejalur. Oleh karena itu tinggal kita tambahkan saja hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5 sama dengan 10 ohm untuk hambatan total atau R totalnya. Selanjutnya kita bisa mencari arus listriknya. Nah, sebelumnya kan sudah dikatakan bahwa tegangan total itu tuh sama dengan tegangan sumber. Tegangannya itu untuk semuanya sama besar. Oleh karena itu tinggal kita masukkan saja ke rumus arus listrik di mana I sama dengan V total per R total. Kita masukkan nilai tegangannya 24 volt dibagi dengan 10 ohm. Oleh karena itu hasilnya adalah 2,4 ampere. Jadi besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian seri tersebut adalah sebesar 2,4 ampere. Sekian penjelasan dari kami. Sebelum kami akhiri, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ayo silakan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillah. Tidak ada, berarti silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Kami akhiri, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, kalau ini sudah selesai semua, berarti kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Bapak berikan penguatan. Kalau tidak ada, langsung kita menjawab soal dalam bentuk Google Form, dan ini merupakan tugas individual. Ada pertanyaan? Kalau tidak, langsung Bapak kirimkan linknya ke dalam Google Form. Bentar ya, baca dulu. Nama grup kita, grup kelas kelas 12 MIPA 3. MIPA pakai fisika kan? Iya. Sudah masuk? Ya. Nah, ini Bapak tampilkan juga di depan soalnya. Yang kurang nampak di apa namanya? Yang kurang nampak di HP boleh dilihat ke depan. Bisa diakses? Nah, silakan Bapak berikan waktu sekitar 5 menit boleh ya? Itu langsung dikerjakan tugas. Bisa diakses. Jangan lupa pilih nama. Kemudian apa lagi? Nah ini kan, pilih nama seperti biasa ya. Pilih nama, ada nggak namanya? Ada ya? Nah kemudian setelah pilih nama, yang nggak datang tadi siapa? Sarah, mana? Bapak contohkan ke Sarah, tapi Bapak nggak menjawab ya. Kemudian tekan berikutnya. Nah, di situ ada soal. Ada 2 soal yang sudah Bapak lihat buat, itu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Silakan dihitung berdasarkan tadi hasil 3 buah hambatan dengan R1-nya 2 ohm, R2 3 ohm dan R4 R3 4 ohm. Dirangkai secara seri. Tadi hasil diskusi, kalau seri udah tahu kan? Kalau seri siapa yang sama? Hambatannya itu kan sejalur. Berarti kalau untuk pengganti tinggal ditambahkan. I-nya di masing-masing hambatan sama kan? Nah, kalau untuk tegangannya ditambah.
V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, ini untuk rangkaian seri. Ingat. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini tentang paralel. 3 buah hambatan identik. Identik artinya apa? Nah, terjawab ya? Berarti kalau seperti ini, kalau ditanya hambatan pengganti, rumusnya pakai seper F. Dicari, dihitung pelan-pelan, nanti disesuaikan jawabannya. Tinggal dipilih, kemudian dikirim. Sudah? Sudah. Berarti kalau sudah, nanti Bapak lihat hasilnya. Besok Bapak kita rilis siapa yang betul semua, siapa yang betulnya perlu kita perbaiki. Ya? Sudah semua? Sudah? Silakan. Abdurrahman, siap? Abdurrahman ini dia menghanyutkan. Sudah diam tapi langsung selesai. Iya, semua ada salahnya di sini. Ya? Semua ada salahnya di langsung jawab. Ya, tapi itu yang boleh. Bisa dihitung. Sudah semua? Siapa yang belum? Gimana? Gimana? Sudah? Tadi kirim 100. Mudah seperti ini ya? Ya, asal ada kemauan, insya Allah kita bisa. Udah, kalau sudah waktu juga ini nggak lama lagi. Coba sekarang kita ini dulu, kita tinggalkan HP-nya, tugas yang sudah dikirim. Coba fokus ke depan dulu. Jadi sebelum ini Bapak mau minta kesimpulan dulu. Nah, kira-kira dari tadi rangkaian studi dan paralel yang sudah kita bahas, kira-kira lebih untung mana ya kita pakai rangkaian studi atau rangkaian paralel? Siapa yang mau memberikan jawabannya? Kamu disuruh. Kenapa? Nah, ini dia yang mau Bapak sampaikan dari tadi. Ini kan ada 2 rangkaian, ada seri, ada paralel. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang rangkaian seri dan paralel? Ayo, siapa? Awal dulu. Gimana? Coba berdiri. Kasih tahu namanya, biar kawan-kawan dia ingat itu nama Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Fahmi. Saya ingin mengetahui kesimpulan tentang rangkaian paralel. Manfaat dari pemakaian rangkaian paralel ialah walaupun harganya mahal tapi bisa digunakan di mana saja. Misalnya dalam satu titik lampu bisa dipakai semua. Misalnya di ruang tamu, di kamar mandi, di kamar tidur, hidup semua Bapak. Walaupun harganya mahal. Baik, menurut Kang Fahmi, udah selesai? Baik, sebelumnya kita berikan tepuk tangan untuk Ahmad.
Nah, jadi menurut Amhar itu dia milihnya paralel, mahal nggak apa-apa, yang pastinya lebih efisien ke depan ya. Oke, ada yang mau menambahkan kesimpulan kita? Jordan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Jordan Sahadan. Oke, menurut opini saya, untung atau tidak untungnya tergantung pada saat apa atau pada kapan kita gunakan. Misalnya paralel, menurut saya di saat untuk festival atau acara-acara kebesaran lebih untung menggunakan paralel karena bisa lebih efisien, pembuatannya lebih cepat, lebih murah, dan biasanya festival itu tidak berjalan untuk selamanya, palingan hanya pada tempo waktu tertentu. Dan untuk saat di rumah kita lebih efisien menggunakan yang namanya paralel. Maaf, kembali Pak. Baik, saya ulangi. Untuk pada saat festival kita lebih baik menggunakan rangkaian seri karena dengan rangkaian seri harganya lebih murah, pembuatannya lebih cepat, dan untuk festival tidak mungkin dilakukan untuk secara terus-menerus. Pasti ada waktu tertentu atau dijatuhkan tempo berapa lama festival itu dilakukan atau dilaksanakan. Untuk kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, kita lebih untung menggunakan yang namanya paralel karena jika menggunakan paralel, misalnya teman-teman ingin menghidupkan lampu ruang tamu, hanya ada satu aliran atau satu arus yang teman-teman gunakan, jadi tidak terpengaruh atau tidak akan mengganggu rangkaian lainnya, sehingga tidak akan menggunakan atau mengeluarkan lebih banyak dana yang seharusnya bisa digunakan atau diakumulasikan tempat atau untuk hal yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk ada yang bisa menyimpulkan. Tadi udah terarah ya. Kalau Amhan milihnya kalau di rumah paralel. Kalau Jordan kalau sekali pakai, 2 kali pakai mendingan seri. Nah, contoh kayak kita kemarin kan ada perpisahan buat malam, ada kita pasang-pasang pasang persiapan lah. Nah, itu kan mendingan kita pakai seri. Kemudian tapi kalau di rumah tetap paralel. Oke, Reza silakan bisa menambahkan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Zahra Al-Mazri dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyimpulkan materi mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita, Amhar dan juga Jordan, saya dapat menyimpulkan bahwasanya rangkaian yang lebih menghemat biaya itu adalah rangkaian paralel. Karena ketika kita berada di suatu ruang, kita cuma perlu satu pencahayaan saja misalnya. Jadi tidak banyak tegangan listrik yang diperlukan sehingga dapat menghemat biaya ketika kita harus membayar tagihan listrik bulanan. Nah, pada rangkaian listrik yang seri sendiri bisa juga digunakan, namun lebih cocok kepada tempat-tempat yang besar seperti yang Jordan katakan tadi, misalnya di festival, karena kita memerlukan pencahayaan yang lebih banyak. Selain itu juga rangkaian seri ini bisa kita gunakan untuk keperluan estetika, baik interior rumah maupun eksterior rumah. Kan banyak tuh di rumah-rumah kita melihat banyak lampu-lampu seri kecil ditaruh supaya lebih terlihat indah ruangannya. Jadi segitu saja kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari tepuk tangan untuk Reza. Jadi dari 3 kesimpulan tadi itu dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, kedua rangkaian itu sama-sama menguntungkan sebetulnya. Cuma kita harus tahu di mana penempatannya. Kalau untuk pemakaian jangka panjang, paralel tidak ada lawan. Tapi kalau untuk yang namanya pemakaian sebentar dan nilai estetikanya tinggi, maka pilihannya ada pada rangkaian seri. Bisa dipahami? Bisa. Baik, yang terakhir sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya, kira-kira dengan pembelajaran hari ini menyenangkan tidak ya? Coba satu orang memberikan pengalamannya.
memberikan pengalamannya dari proses pembelajaran kita dari pertama sampai akhir lagi. Siapa yang mau memberikan pengalamannya? Kalian memberikan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Satu orang saja ya. Silakan kepada kalian. Bagaimana apa yang dirasakan setelah memahami materi rangkaian studi dan peran dengan proses seperti ini? Apa yang kalian rasakan? Apakah lebih memahami atau memang lebih dirubah lagi metodenya atau metode ini selalu kita terapkan? Silakan dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya pelajaran hari ini yang menyenangkan karena mudah dimengerti. Kan kayak ya agak susah dimengerti. Metodenya bervariasi. Dari awal kita kan udah ada referensi juga. Jadi kayak udah enak lah buat belajar. Berarti tidak menjadikan fisika sesuatu momok yang menakutkan lagi ya? Ya, biasanya seperti itu ya. Bapak berusaha menjadikan fisika itu selalu di hati. Baik, yang terakhir kita minta kepada ketua kelas memimpin doa penutup ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini disertai oleh Allah SWT. Baik, silakan kepada Anda kita memimpin doa. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka pembelajaran kita sudah selesai. Maka akhir kata Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aris, kita sudah selesai tadi ya Pak. Saya sudah menyaksikan Pak Aris melakukan pembelajaran di dalam kelas luar biasa. Keaktifan di sana ya. Bagaimana perasaan Pak Aris setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Luar biasa, dilihat antusias anak-anak. Mungkin ya selama ini memang anak-anak itu butuh pembelajaran yang berdifferensiasi, kemudian berpihak pada mereka. Kita berikan mereka sebuah kepercayaan. Jadi kalau metode konvensional kan searah saja, nah, jadi nampaknya kurang hidup. Jadi kurang hidupnya suasana. Ya kalau bisa pribadi bukan sesuatu bersama. Jadi digitalnya, jadi alhamdulillah sudah muncul anak-anak aktif. Jadi pada pas ini kita akan berbicara tentang pasca observasinya Pak ya. Pada akhir pasca observasi ini apa yang bisa Bapak petik catatan refleksi? Kalau tadi dari pertama karena di awal kita perlu melihat kita kan saya sudah buat SPP. Ini tadi dari tahap awal saya melihat itu proses pembelajarannya ya hampir 90% itu sudah sesuai dengan SPP. Jadi alhamdulillah pun yang sudah kita rencanakan dari pertama berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mindfulness-nya semua itu alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Kemudian tadi Bu, saya memang ini ketakutan di awal memang apakah siswa ini bisa nggak aktif, tapi yang itu tertulis sekali Bu. Jadi ada memang beberapa siswa itu memang muncul sekali memang biasa saja. Mungkin itu mungkin karena tidak diberikan kesempatan, tapi karena tadi diberikan kesempatan, saya di luar dugaan saya luar biasa sekali juga. Kemudian yang ketiga Bu, pembelajaran berdifferensiasi tadi saya sudah mencoba dengan berdifferensiasi konten sumber belajar, alhamdulillah anak-anak bisa juga mengikuti.
Kemudian suasana pembelajaran ini yang memang saya takut sekali Bu, takutnya nggak respon. Ini memang ketakutan yang tidak berdasar mungkin ya. Hasil dari hidup bukan saya suasana hidup, anak-anak responnya ini meskipun ya ada yang berkata-kata belum sesuai kata bahasa, tapi alhamdulillah lebih bagus. Menjamin waktu itu alhamdulillah saya bisa menghimpun dengan ya cukup baik lah. Baik Pak, topik percakapan apa yang perlu Bapak catat? Yang catatan Bapak apa yang perlu? Saya lihat kalau tadi saat observasi kelas itu memang ada hal yang harus saya tingkatkan di observasi kelas, terutama mungkin ini tadi kan proses pembelajarannya kan setelah istirahat. Jadi kadang-kadang anak-anak itu masih berbuat dengan makanan. Jadi ke depan mungkin saya harus berikan pengertian lagi efisiensi dan waktu istirahat, efisiensi waktu. Jadi waktu mereka masuk, mereka sudah siap. Tinggal nanti kita arahkan, kita fokuskan pemikiran mereka ke sekitar seperti mindfulness ya. Jadi saya lihat itu, apalagi tadi jam olahraga Bu, itu masih ada bagian belum rapi. Karena jam olahraga yang pertama ya. Jam pertama, jadi saya masuk setelah jam olahraga. Jadi itu tantangan tersendiri. Jadi kadang-kadang masih panas, masih kipas-kipas. Meskipun ada kipas, tapi kalau untuk keadaan panas masih panas. Padahal itu udah istirahat. Udah istirahat. Istirahat. Iya, itu mungkin jadi catatan saya dulu. Kemudian mungkin dalam penggunaan media mungkin bisa mencoba media yang lain lagi, dan kira-kira memang membuat anak ini betul-betul termotivasi. Coba biasanya saya tanya dulu ke mereka pendekatan, biasa mereka ini kadang-kadang di luar dugaan kita Bu, kita menggunakan media A, rupanya mereka sudah sampai di sini, sudah duluan. Ada rasa keterbukaan saya mungkin mereka. Jadi biar mereka bisa welcome pas kita masuk. Saya rasa. Iya. Berarti sudah menjadi catatan Bapak untuk depannya. Iya. Baik Pak. Apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Jadi dari RPP mungkin saya coba lagi perbaiki dulu. Jadi RPP akan betul-betul saya sesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi jangan nanti ada langkah-langkah yang memang tidak perlu ada di dalam RPP, itu saya minta lagi. Kemudian urutannya karena biasa kan karena kebiasaan. Kadang-kadang saya buat penilaian di penutup, karena di penutup itu kan nggak boleh ada penilaian. Itu saya urutan kembali, saya pelajari kembali, dan urutannya itu coba saya ikutin satu persatu. Dan nanti melompat. Takutnya kalau sudah melompat, yang atasnya itu kelupaan. Dan penguatan mungkin Bu, direfleksi karena saya harus menunjukkan bagaimana dia refleksi pembelajaran itu bisa tercover semua dan anak bisa paham dari tujuan pembelajaran. Rencana tindak lanjutnya di sini kita sudah Pak Anies sudah punya catatan refleksi, kemudian punya topik catatan yang akan diperbaiki ke depannya. Kemudian ada rencana tindak lanjutnya untuk memperbaikinya. Jadi mudah-mudahan hal ini dapat terrealisasi. Dan sedikit catatan mungkin dari saya dari hasil pembelajaran yang Bapak lakukan ini, mungkin sekedar masukan aja Pak ya. Secara keseluruhan sudah sangat baik. Anak-anak aktif, langkah-langkah pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan SOP yang Bapak susun. Kemudian anak aktif, mampu berkolaborasi, kerjasamanya ada, dapat berdiferensiasinya juga dapat, budaya tersebutnya nampak, kemudian bercermin juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi Bapak dengan mindfulness dengan stop ya.
Kemudian ada beberapa ice breaking yang dapat membantu memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dan belajar. Kemudian ada satu catatan bagi saya ketika Bapak dalam hal umpan balik nih Pak ya. Kalau umpan balik itu yang lupa diberikan sedikit mungkin apa yang sudah baik dan bisa ditingkatkan. Namun pada kesimpulan sudah sangat baik ya. Tidak, saya pikir halnya adalah pemberian umpan balik Pak ya. Itu saja mungkin sedikit saran dari saya Pak. Kita bersama Bapak Ikra untuk pasca observasi nih Pak. Sekarang kita beralih kepada pengembangan diri Pak. Untuk observasi bahasa kita selesai, kita masuk ke pengembangan diri Bapak. Kira-kira pengembangan diri yang Bapak lakukan apa saja itu aktivitas pengembangan? Untuk yang di dalam kelas untuk pribadi. Untuk anak, untuk kedepannya Pak. Untuk kedepannya bagaimana? Kalau dalam pembelajaran, Kalau di dalam pembelajaran tetap anak-anak ini kan kebiasaan yang sudah baik kita jaga. Kemudian kita tambah mungkin ada hal lain misalnya di dalam takwa kepada Allah itu saya rencana mau memasukkan seperti salawat. Kebiasaan bersalawat ya. Cuma nanti kita sesuaikan dengan waktu, jadi kita ambil salawatnya yang tidak terlampau panjang kan. Kemudian kalau nanti di dalam mengerjakan tugas itu kan kadang-kadang anak-anak kalau yang agak lebih cepat memahami itu kadang-kadang dia maunya kerja sendiri tuh. Iya. Nah, jadi saya nanti coba bikin anak membuat semacam bagaimana metode. Jadi semua anak itu bisa bekerja sama, bergotong royong di dalam menyelesaikan masalah. Dalam artian bukan juga nanti mereka saling contoh-contohkan. Mengembangkan sikap apa coba Mengembangkan sikap kolaborasi, kerjasama dan gotong royong ya. Jadi mereka kalau jika ada permasalahan yang bisa berikan, jadi tidak nanti sesuai yang bisa cepat bisa tuh dia sudah selesai, tapi membiarkan teman-teman yang lain untuk ya membiarkan saja dikasih ke kawan-kawan ada sikap peduli, jadi mereka bisa mengajarkan, bisa mengajar. Kadang-kadang kami yang lain bukan nggak bisa, kadang-kadang lupa diajak, jadi praktek ada malas gitu. Jadi kalau diajak ada dosa. Terus Pak, tujuan yang hendak Bapak capai dari aktivitas pengembangan Bapak itu tujuannya pasti siswa nanti saya harapkan mereka memang memahami bahwa kemudian dia berlaku kritis, jadi pasti ada masalah dia bisa berpikir cara terbaik dalam memberikan solusi. Kemudian yang paling penting itu aturan kan keyakinan kelas sudah kita bentuk, jadi dengan cara itu nanti siswa yang melanggar daripada keyakinan kelas yang kita. Kemudian program keberhasilan kira-kira siswa itu ngapain dengan Bapak yang Bapak harapkan berhasil? Kalau ukurannya kalau dari pertama dari proses pembelajaran mereka itu kan kita lihat itu kebiasaannya berbentuk. Dan yang paling nampak sekali itu kan itu di terakhir kita kadang-kadang habis waktu itu terakhir kita lupa berdoa. Jadi kadang-kadang siswa yang nanti itu salah satu indikator keberhasilan, berarti siswa sudah tertanam dalam dirinya terbiasa. Berarti Pak jangan mau habis kita berdoa dulu. Nah, berarti itu indikator bahwa kita sudah berhasil membiasakan mereka. Kalau misalnya di bidang lain Kalau di bidang lain pada saat kita minta misalnya ada siswa yang usulan ke depan, kalau biasanya kita kan rayu-rayu dulu, tapi ini saya berharap nanti pada saat ada tugas, ada apa yang diselesaikan itu respon siswa tepat dan mereka berani untuk mengungkapkan pendapatnya, itu mungkin dia jadi keberhasilan. Mudah-mudahan ya Pak ya, dari aktivitas pengembangan Bapak sudah punya tujuan tentang ini gambaran keberhasilannya ini. Kira-kira faktor pendukung siapa saja yang menggunakan kegiatan ini? Kalau dalam proses pembelajaran, di sini kegiatan-kegiatan yang namanya kita di sekolah semuanya pasti menjadi penanggung jawab semuanya. Dan alhamdulillah hasil diskusi dengan kepala sekolah itu
Ustaz yang ini hubungannya sangat kita harapkan sekali. Ya terlebih kadang-kadang kita ada hal tertentu itu memang kita masukkan. Kadang kita sampaikan di kelas itu sudah betul, tapi kalau tidak dipantau oleh kita belum tahu kekurangan dari murid. Terutama yang terakhir ya di siswa sini. Siswa ya, muridnya ya. Artinya kalau mereka care sama kita, habis itu mereka menerima kita, lihat mereka kan pelajaran fisika kok. Kalau mereka sudah angkuh dengan pelajaran fisika, itu saya maksud saja menjadi ya memang moodnya momok yang jelek lagi. Siapa kurang mood, tapi kalau mereka lihatkan Seperti tadi ya, jadi tergambar semangatnya. artinya ya semua ya dan lingkungan sekolah juga, warga sekolah sudah Bapak, kira-kira waktunya kapan tuh? insya Allah mulai sekarang dan kedepannya saya coba langsung Terima kasih ya Pak ya ya. step by step. Mudah-mudahan lancar, Bapak melakukan pengembangan diri dengan catatan-catatan yang sudah saya tulis. Mungkin inilah hadir pendampingan kita. Kita kegiatan kita hari ini untuk kegiatan pembelajaran kita ya. Cuman kita diberi pendampingan nih Pak. Sekarang Pak kan kita merefleksikan diri untuk pendampingan ini dari pagi sampai siang ya, dari jam 10 tadi ya sampai sekarang ya. Dan jam 9.30 sampai dengan sebenarnya jam Jadi baik Pak, ini dia pendampingan. Kita melakukan diri tentang pendampingan kita. Apa yang sudah baik dari Bapak nih, dari Bapak sendiri nih, dan apa yang harus Bapak perbaiki? Mungkin kalau yang sudah baik dalam kalau pembelajaran dalam pengelolaan kelas ya. Kelas itu memang saya sudah biasakan dari dulu kelas rapi, bersih, dari semua siswa bisa apa namanya, bisa kayak ada mindfulness, mereka itu merasa hadiran penuh di dalam proses pembelajaran. Itu saya rasa cuma di sini yang kurang bagusnya saya menilai bisa sendiri bagaimana membuat kepada siswa. Mungkin harus saya perbaiki kembali sehingga nanti siswa tahu apa yang baik, apa mereka bisa memperbaiki kembali. Baik Bapak, kemudian sejauh apa pendampingan saat ini dapat membantu Bapak dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki kedepannya dari pendampingan Anda? Kalau pendampingan itu kalau ditanya penting tidak pengaruh, tidak sangat pengaruh. Jadi dengan ada pendampingan ini ya seperti memberikan refreshing persiapan. Kalau biasa kan persiapannya biasa-biasa saja, jadi dengan ada pendampingan itu ya saya persiapannya lebih maksimal. Dan memang seperti ini hasilnya kalau kita sudah persiapan maksimal, hasil di kelas pasti berbeda. Jadi kalau saya ya, pendampingan itu sangat penting. Semakin sering didampingi maka akan semakin bagus dari pembelajaran dan tetap berpihak kepada Terus apa hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki Pak? Kira dari pendampingan kita? Kalau dari itu saya sudah pas dan tepat waktu sudah menggunakan masukan yang sangat baik. Cuma nanti saya mau memberikan juga sering-sering diingatkan untuk ada tugas, kemudian mengasih masukan terhadap tugas yang sudah saya kerjakan di pusat. Kemudian ada nggak terkendala dalam pembelajaran daring dan yang akan saya sampaikan ke pasien nanti? Kalau untuk dari selama ini belum ada. Alhamdulillah semua tugas terselesaikan karena kita kan menggunakan memang kolaborasi dengan
itu memang ya seperti yang Ibu sampaikan juga, ya apapun ceritanya kita harus saling, kalau kita tidak tahu kita harus cepat sampaikan. Dan Ibu kan sering membantu juga kalau ada ini, jadi saya rasa dengan seperti itu semua kendala yang saya ada pribadi Bu ya itu dibantu oleh teman-teman dan Ibu juga memberikan masukan. Hasilnya sampai saat ini belum ada tugas yang belum terselesai. Tetap diselesaikan. Tetap terselesaikan. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan ada pesan untuk Ibu Fasil ya. Untuk Ibu Fasil ya satu kata keren. Nah, ya, Pak. Kalau Ibu ya kalau Ibu itu sudah keren mengingatkan, Keren ya. keren pokoknya sudah mantap, dan ya saya berdoa tetap selalu diingatkan ya supaya tugas kami Insyaallah ya. Intinya tidak ada pesan disampaikan, tidak ada terkendala. Mudah-mudahan untuk di depannya pembelajaran dari pendampingan lainnya itu yang tercapai. Baik, ini akhir pendampingan kita. Cuma sedikit saya mengingatkan untuk pendampingan individu 5 nanti Pak ya. Pada individu pendampingan individu 5 ada beberapa persiapan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, penetapan bahan yang pertama Bapak mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan dikoachingkan pada pilihan. Kedua, menetapkan jadwal observasi pembelajaran minimal 2 jam seperti kita tadi ya. Ini observasi temannya. 2 jam Pak seperti kita tadi. Kalau SMA 90 menit ya. Oke. Kemudian membimbing rekan sejawat menyusun RPP. RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP tersebut. Empat kali. Kemudian hasil koreksi CPD dijadikan dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat. Ya. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua aktivitas coaching seperti akademiknya. Yang pertama Bapak nanti dapat mengikuti instruksi yang ada di modul 2.3 Pak ya. Coachingnya ya. Pada bagian aksi nyata. Pastikan CGP melakukan yang pertama proses pra-observasi seperti yang kita lakukan tadi pagi. Oke. Catatan hasil pra-observasi ini diberikan kepada PP saat pendampingan individu. Oke. Kemudian dengan menggunakan instrumen ada di modul 2.3 Pak ya. Berarti mengacu ke 2.3 semua. 2.3 ya. Bila memungkinkan percakapan saat pra-observasi direkam kemudian ditunjukkan kepada PP saat persatuan individu. Ya. Kemudian yang B, proses observasi Pak setelah kita Bapak melakukan observasi. Hasil catatan proses diserahkan kepada PP saat pendampingan individu. Dengan catatan juga Pak, CGP menggunakan observasi pada modul 2. Setiap akhir aktivitas CGP saat rekam pra observasi dan observasi pembelajaran, PP tetap melakukan baik itu secara gawai atau tidak buka atau melalui dan ya atau virtual ya. Jadi boleh dilakukan ya. Kemudian itu Pak mungkin dari pendampingan kita untuk persiapan diri nanti. Maka dengan berakhir kegiatan kita ini maka berakhir sudah kegiatan kita di dan Pak dari hasil pendampingan dari pagi sampai akhir alhamdulillah luar biasa semuanya sudah berbagi praktik baiknya bersama saya, tidak hanya menambah pengalaman untuk Pak Aris tapi juga bersama Mudah-mudahan bisa berbagi lah. atas praktik baiknya dan terima kasih terima kasih untuk penyambutan bersama ya Pak ya. Ya mungkin karena belum ada Kegiatan antara. Jadi kegiatan ini kalian kita akan ada pertanyaan ini. Ya, saya cuma menyampaikan tadi dan juga titip salam ke Ibu setelah karena ada dinas keluar dari Ibu. Jadi untuk administrasi titip saja di saya untuk beliau kembali langsung menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan ya menurut Bapak. Terus hari ini sudah kegiatan kita